Sebelum saya membagikan kebenaran, bolehkah kita salam dulu kiri kanan kita? Tadi ada yang telat sedikit, mungkin bisa belakang, mungkin katakan selamat pagi. Bisakah Anda berkata shalom, annyeonghaseyo, yahobu. Kalau datang ke ibadah itu senyumlah ya, senyum. Walaupun wajah kita pas-pasan gak apa-apa. Yang penting senyum itu sudah meningkatkan mutu daripada wajah kita ya. Ini enggak, sudah wajah pas-pasan, senyum juga susah ya. Itu betul-betul bencana alam ya. Nah, hari ini saya ingin bagikan kepada saudara satu kebenaran yang lain. Kalau kita beribadah bersama-sama, saudara dengar baik, kita ada tindakan-tindakan dalam beribadah itu, memuji, pujian ya, angkat tangan. Kalau kita menyembah Tuhan, ada musik yang mengiringi kita bersama-sama menaikkan puji sembah kita. Lalu kita bisa berdiri, ada penari yang ya bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan, tarian kepada Tuhan. Semua itu sudah kita lihat juga. Tetapi ketika saya merenungkan satu kebenaran yang saya mau bagi hari ini, saya kaget sekali, ternyata Tuhan juga memperhatikan yang satu ini. Apa itu? Mari kita lihat, topik itu adalah tindakan dalam memberi. Tindakan dalam memberi. Saudara-saudara, kita akan belajar kebenaran ini. Mari kita lihat Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Ayat yang ganjil bapak-bapak yang baca. Ayat yang genap itu wanita yang baca. Ya, nanti ayat yang ke-44, ayat yang terakhir kita baca bersama-sama ya. Persembahan seorang janda miskin. Mari bapak-bapak semuanya, ayat 41 kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Ada suatu kali Yesus duduk menghadap. Halo, di mana bapak-bapak? Halo, nggak usah ditampilkan dulu, jangan dilihat ke sini. Masa dulu slide-nya, nanti belakangan itu. 41 dulu. Oh, bapak-bapak nggak bawa Alkitab ya? Oh Tuhan, tolong ampuni mereka. Mana negara Indonesia bisa kayak gini jadinya kita ini? Ayat 41 kita perhatikan dulu, ayat 41 ya. Sudah ya? Oke, kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. 42 perempuan. Ketiga, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Sama-sama. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ada satu hal yang pasti akan ada di dalam ibadah, di dalam ibadah gereja, dalam semua ibadah itu ada yang namanya memberi. Saya awalnya tidak terlalu mengerti, atau bukan tidak terlalu mengerti, tidak melihat ternyata ada sesuatu yang penting juga yang Tuhan lihat dalam setiap umat Tuhan dalam beribadah. Apa itu? Rupanya tindakan dia dalam memberi. Mari kita perhatikan baik-baik ayat demi ayat, dan saya akan simpulkan beberapa hal penting terkait kebenaran ini. Yang pertama bahwa menurut ayat ini, pada ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang. Rupa-rupanya saya baru ngerti lagi. Oh iya ya Tuhan,
ternyata Tuhan tertarik atau Tuhan juga memperhatikan bagaimana kita memberi. Ketika saya menemukan ayat ini 2 hari yang lalu, saya merenung dari semalam. Saya bilang hebat ya. Yang saya tidak terlalu tahu, tidak terlalu mengerti tentang ayat ini, saya selalu berpikir tentang persembahan janda saja. Namun rupa-rupanya ketika saya merenungkan ayat demi ayat, saya menangkap hal ini, saudara-saudara, bahwa Tuhan memperhatikan bagaimana orang memberi. Wow. Oh iya ya. Kalau Tuhan memperhatikan bagaimana orang memberi, berarti ada sesuatu yang teramat penting dalam penilaian Tuhan terhadap setiap orang yang memberi. Jadi saudara-saudara, Tuhan, sekali lagi kata kuncinya, Tuhan memperhatikan. Jadi bukan memberi ya sudah, beri ya sudah gitu. Kita berikan kolekte kita, persembahan kita, udah gitu. Kita lihatnya dari luar atau dari jauh, kita sebagai orang yang biasa yang datang ibadah, termasuk saya juga kalau memberi, saya bilang ya udah memberi begitu. Kenapa sih? Tapi rupa-rupanya Tuhan melihat bagaimana, ingat saudara-saudara, bagaimana, bukan caranya, bukan cara, tapi bagaimana orang itu memberi. Nah, kalau kita menatap lagi pada kebenaran ini, saudara-saudara, ada hal yang penting lagi yang harus kita ketahui. Di dalam ibadah itu ada orang kaya dan ada janda miskin. Kalau begitu, saudaraku, kalau begitu, poin yang kedua yang Anda harus tahu adalah di dalam setiap ibadah, bait Allah, rumah Tuhan, gerejanya, orang kaya dan orang miskin itu harus memberi. Tidak ada alasan rupanya untuk tidak memberi. Wow, luar biasa sekali. Janda yang miskin itu, kalau di dalam konteks perjanjian lama ya, kalau udah bicara janda, itu biasanya agak dianaktirikan. Janda itu dianggap nomor-nomor sekian begitu. Bukan nomor 2 juga, nomor-nomor sekian yang paling-paling belakang gitu. Nggak ada lagi haknya, nggak ada lagi kekuatan. Ini udah dianggap sepele saja. Udah gitu miskin pula lagi. Tetapi yang menariknya, semiskin-miskinnya orang, janda itu yang miskin itu, tetap ketika dia datang ke bait Allah, dia memang harus belajar memberi. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberi. Baru saya ngerti juga. Iya ya, benar sekali ya Tuhan ya. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memberi. Itu poin kedua penting. Jadi yang pertama, Tuhan memperhatikan bagaimana setiap orang memberi, orang kaya, orang miskin, orang apa saja, Tuhan perhatikan. Dan dalam ibadah semua orang, setiap orang, miskin katanya, kaya katanya, harus memberi. Semiskin apapun harus belajar memberi. Poin yang ketiga yang menarik lagi, ayat 43. Waktu janda itu memasukkan 2 peser, 1 duit, kalau kita bilang lah dulu sekarang 2 uang logam gitu kira ya. Ayat 42 yang hitungannya kalau dihitung ke dalam rupiah, 1 peser itu totalnya itu semua itu mungkin 2.500 rupiah sekarang, 2.000-an begitulah. Dan itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya secara matematika. Uang yang sebegitu itu kekuatannya nggak ada gitu. Bahasanya mungkin dibilang itu produk yang produk kalau di dalam dunia bisnis merugi, dapat 2.000-an begitu. Untuk tukang parkir begitu ya. Tapi yang menariknya ayat 43 Tuhan bilang apa? Janda miskin ini justru memberikan lebih banyak daripada
orang kaya itu. Maka poin yang ketiga, jumlah uang Anda memberi tidak menentukan perkenanan atau pujian dari Tuhan. Tidak menentukan. Besar kecilnya tidak menentukan. Jumlah uang Anda yang besar, sekali lagi, tidak menentukan Anda dipuji atau dikenan Tuhan. Wow, menarik lagi saudara-saudaraku. Oh iya ya Tuhan ya, ternyata memang jumlah uangnya tidak. Lalu akhirnya poin yang keempat, iya kan? Poin yang keempat, bahwa ternyata nilai dari sebuah persembahan itu dinilai dari motivasi dan hati si pemberi. Jadi kembali dari dalam hatinya memberi, motivasinya, hatinya. Ayat 44 bilang semua mereka, maksudnya orang kaya, beri dari kelimpahannya, tapi janda ini dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Apa maksudnya itu? Udah itu tidak ada lagi, nilainya uangnya itu tidak seberapa, tetapi itulah hidupnya yang ada padanya, tidak ada yang lain. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam 2 Korintus 8, disebutkan ada sebuah ayat yang menarik sekali. Pada ayat 2 Korintus 8 disebutkan kita harus memberi. Ayat yang ke-12, jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Jadi berdasarkan apa yang ada pada kita. Wow. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak punya uang, ini saya kasih contoh nih. Ini saya kasih contoh. Menarik sekali kalau saya suka pelayanan ke kampung-kampung. Saya masih ingat dulu waktu saya ke Nias Barat, Sirombu sana, daerah Sirombu sana pelayanan. Kalau pelayanan ke kampung-kampung, jangan pernah berpikir bahwa uang itu yang akan kita peroleh, dalam arti itu yang mendatangkan sukacita bagi kita, jumlah uangnya. Karena itu tidak akan pernah membawa kita akan senang, sukacita dalam melayani. Saya masih ingat sekali jemaat-jemaat yang Tempo Doloe, ada satu keunikannya. Tempo Doloe itu yang zaman dulu, aliran-aliran yang Pantekosta, karismatik begitu ya, yang tapi yang dulu-dulu itu. Sekarang sih ada tapi sangat jarang. Apa yang saya maksud? Saya maksud begini, zaman dahulu itu karena mereka dari desa, dari kampung, pelayanan saya ke sana, saya lihat di sana mereka nggak punya uang. Wajar karena jauh dari pekannya. Tapi yang menarik menurut ayat 2 Korintus 8 ayat 12 itu, engkau memberi dengan sukarela apa yang ada padamu, bukan dari apa yang tidak ada padamu. Apa yang ada padamu, mereka harus memberi, mereka harus datang ke gereja, mereka harus memberi, tapi nggak ada uang. Apa yang mereka bawa? Adalah pisangnya 1 tandan. Itulah yang mereka bawa ke gereja sebagai persembahan mereka. Adalah ayamnya, itulah mereka bawa. Saya masih ingat ketika saya pelayanan di kampung itu, saudara-saudara, mereka memuji itu, wah luar biasa. Tidak terlalu banyak seperti kita jumlahnya begini, tapi memuji Tuhan semangat. Wah, luar biasa sekali. Kalau tangannya sudah di atas gini, apalagi kalau sudah begini, keren. Nggak ada lagi itu saudara-saudaraku. Bahasa orang sana bilang hadirat Tuhan itu tebal katanya. Tapi kalau nggak begini-begini, hadirat Tuhan tipis. Entah cemana pula mengukur tipis tebal ya, tapi itulah katanya. Wih, itu luar biasa. Sukacita. Dan waktu memberi, mereka beri apa? Mereka bawa memang di luar daripada gereja,
Di luar itu sudah mereka letakkan duluan di situ semua. Begitu memberi mereka ambil dari luar, mereka bawa semua ke depan. Adalah yang pisang setengah tandan, adalah ayam, adalah beras, adalah macam-macam. Jadi waktu saya pulang bukan bicara uang. Saya pulang bawa 1 ekor ayam di kiri, 1 ekor ayam di kanan stang sepeda motor saya, Mega Pro. Tapi tahukah Anda yang menarik buat saya? Nggak tahu entah bagaimana ceritanya, sukacitanya itu luar biasa. Yes, haleluya. Kalau diukur dengan uang itu merugi sebenarnya, saudara-saudara ya. Bensinnya lagi, apanya lagi, susah jauh lagi. Tapi sukacita itu tidak bisa dibeli oleh siapapun, tidak bisa diberikan. Hanya karena Roh Tuhan yang memberikan kepada kita. Maka saya percaya ketika orang yang memberi itu dari apa adanya, dengan sukacita, dengan kerelaannya, orang yang menerima itu akan menerima dengan sukacita juga. Halo, kalau Anda memberi, tapi dengan paksa, ya kasihlah. Orang yang menerima pasti bilang pulang dia begini, oke lah, gitu juga sama itu. Percayalah saudara-saudara. Tapi kalau Anda memberi yang sukacita, bukan bicara jumlahnya, tapi belajar untuk memberi yang terbaik yang ada pada Anda, itu orang yang menerima akan bersuka cita. Maka jangan pernah Anda memberi dengan motivasi lain. Haleluya, amin saudara. Ada banyak orang punya memberi itu motivasinya supaya apa? Supaya dialah yang dilihat, supaya dia yang diangkat-angkat, supaya dialah yang nanti akan dibawa tinggi ke lantai 3 dan dijatuhkan. Saudara-saudaraku, ada orang yang begitu selalu mencari itu. Enggak, saudara-saudara. Belajarlah Anda memberi dengan motivasi hati yang memang betul melayani. Makanya poin yang kelima. Kalau begitu apa? Memberi merupakan respon iman dan kasih kita kepada Tuhan. Jadi respon iman kita, respon kita bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup saya, yaitu hidupnya sendiri dengan mati di kayu salib menyelesaikan dosa-dosa saya. Maka kemudian saya berespon mengasihi dia. Bagaimana respon saya mengasihi dia itu? Dengan cara memberi. Memberinya itu adalah respon sukacita Anda karena Anda diselamatkan. Memberi dengan sukacita juga Anda. Tapi memberi dari apa yang ada pada saudara. Apa maksudnya memberi dari apa yang ada pada saudara? Begini, ada orang tidak punya uang, terus dia korupsi. Lalu dia beri apa dari korupsi itu? Uang besar. Menurut Anda itu dari apa yang ada padanya? Bukan, itu dari apa yang dicurinya. Ngerti maksudnya saudara-saudara? Dari apa yang dicurinya itu artinya, ya sebenarnya nggak dikenan Tuhan sama sekali, walaupun besar. Nggak ada jumlahnya itu, nggak di mata Tuhan itu tidak ada sebuah pujian. Dengar baik, semua orang tidak ada yang tahu, betul ya? Tidak ada yang tahu. Tapi menurut ayat ini Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana kita memberi. Jadi kalau kita bicara tindakan kita memberi, maka itu tindakan respon iman kasih kita kepada Tuhan. Jangan ada perpikiran salah dalam motivasimu. Kalau saya memberi nanti, tambah kaya bangun itu mungkin banyak uangnya. Kalau itu responmu, kalau itu motivasimu, nggak usah kau beri, berdosa kau nanti. Tambah berdosa. Karena Tuhan memperhatikan bagaimana kau memberi. Jangan dengan motivasi lain. Jangan supaya dilihat orang, jangan supaya dipuji. Atau motivasi-motivasi dalam diri kita, pikiran kita yang jelek. Jangan saudara-saudara. Belajarlah Anda memberi dengan respon, karena itu respon iman dan kasih saudara. Haleluya saudara, amin saudaraku. Dan jangan lupa bahwa ketika Anda memberi dengan sukacita, Anda pun akan pulang dengan sukacita juga. Mengapa? Karena memang orang kalau bersukacita dia memberi,
Ini saya buktikan nih, saya buktikan. Contoh nih ya. Ini sebagai contoh. Kalau kita berkata kita mau membeli sesuatu misalnya, terus Anda memberikan, terus sesuatu itu benar-benar jadi seperti apa yang diharapkan, diberi, maka waktu diberi itu dengan semuanya akhirnya dikumpul, jadilah apa yang kita beli itu. Pasti Anda waktu melihat apa yang dibeli itu bersuka cita. Yes, Tuhan sudah berkati kami semua, terima kasih Tuhan. Ada sukacita dalam diri kita. Sama seperti kalau seandainya gereja kita ini dulunya tidak ada apa-apanya, lalu mulai pelan-pelan dan ada orang yang ikut serta di dalamnya. Bagaimana dalam pemberiannya, besar kecilnya, tapi dengan motivasi memang apa yang ada padanya. Wih, menarik sekali. Dia pasti bergembira melihat semua apa yang ada. Pasti saudara. Sukacita itu tidak bisa dibeli, dan sukacita itu tidak bisa diberi oleh dunia ini. Sukacita itu hanya didapat ketika Roh Allah itu menaruhkan dalam diri kita. Anda akan bergembira, Anda akan bersukacita dengan apa yang Anda beri. Tadi pagi saya sudah bilang sama anak-anak pelajar, tolong semua kita belajar untuk memberi dari apa yang Anda miliki, bukan daripada apa yang tidak Anda miliki. Apa itu? Kalau kau pergi sekolah, kalau kau pergi ke gereja, tentunya kau harus bayar kolekte, ada kolektemu. Saya bilang pada mereka, sebaiknya kolektemu itu jangan kau minta dari mamamu lagi. Harusnya setiap hari kan dikasih uang jajan sama orang tua. Maka orang tua memberikan uang itu jajan, kitalah yang harus menyisihkannya. Jadi kita ambil dari uang jajan itu karena untuk kita. Maka kita akan simpan itu seberapa? 5.000 kah uang jajan dikasih orang tua? 1.000 misalnya. Pegang 4.000 jajan kan 1.000. Untuk kita tabung sebentar, simpan. Nanti hari Minggu 6 hari berarti sudah 6.000. Itu artinya dari apa yang ada pada kita, bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Belajarlah untuk memberi itu dari apa yang ada pada kita. Celaka 12-nya, banyak orang hari Minggu, 1 minggu maksudnya, dia jajannya luar biasa. Makan bakso 3 kali. Berapa kalau bakso 1 kali? 15.000, 20.000. Bakso 3 kali, 50.000, 60.000. Uang makan jajannya 60.000. Datang ke ibadah persembahannya cuma berapa? 5.000. Itu pun diminta sama mamanya. Walam lah itu orang. Harusnya persembahan kita lebih besar daripada uang jajan kita. Harusnya begitu. Semua begitu. Saya juga mendidik diri saya seperti itu. Bukan berarti tidak perlu jajan, tidak perlu makan yang lain ya, namanya juga ngemil apa, boleh. Tapi kalau wujud daripada respon daripada iman kita yang kita sudah yakini bahwa Yesus memberikan yang terbaik, responnya kita itu memang kita pun belajar memberi yang terbaik. Jadi memberi dalam gereja itu bukan berbicara memperkaya gereja, itu jumlahnya itu memperkaya hamba Tuhannya di situ. Apalagi mulai memikirkan hal-hal yang negatif tentang ini, tentang itu. Tidak. Belajarlah memberi saja dengan motivasi yang benar. Maka pada yang terakhir, yang keenam, poin yang terakhir adalah memberi itu adalah benih yang kita tabur. Benih, saudara-saudara, benih. Nah, benih itu nanti akan tumbuh, bukan? Benih itu akan tumbuh pasti, dan kita akan mendapatkan tuaian. Suatu hari kelak kita pasti memperoleh tuaian dari yang kita beri. Tuaian itu nantinya
Jangan berpikir tuayan itu nanti, oh nanti saya dapat uang berlipat-lipat lagi nanti. Bukan. Kalau itu namanya kau main judi sama Tuhan. Main judi itu artinya gini, ini Tuhannya udah kukasih ya, perpuluhanku Tuhannya berkati. Maka nunggu Anda berapa persen, 30%, 60%. Itu namanya main judi Anda. Nah, kalau Anda berikan saja dengan motivasi yang baik. Tidak usah belit-belit dengan pikiran yang jelek. Beri. Dan itu taburan dalam hidup Anda. Nanti ada tuayannya. Tuayannya itu bisa berupa apa? Sukacita melimpah. Bisa berupa apa? Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bisa berupa apa? Anak-anak kita bisa kuliah dengan baik. Apalagi? Nanti anak kita bisa dapat kerja. Apalagi? Oh, nantinya ke depan kita akan melihat kesehatan kita prima dijaga Tuhan. Itu semuanya adalah tuayan dari kita memberi ke rumah Tuhan. Jadi saudara, tidak pernah Tuhan akan kecewakan kalau kita memberi dengan motivasi yang benar, dari hati kita yang tulus untuk memberi. Kehidupan kita ke depan, kita semua bukankah ingin supaya kita dapat yang namanya penyertaan Tuhan? Amin ya saudara. Ya, pemeliharaan Tuhan. Ya, semua kita rindu. Tapi respon kita, di mana Tuhan sudah menolong kita di masa lalu kita, bagaimana sampai hari ini? Bagaimana respon kita? Iman percaya kita respon akan kasih Tuhan itu. Responnya salah satu yang terpenting juga adalah memberi. Jadi saudaraku, ini penting bagi kita. Mohon maaf saya agak sedikit batuk ya. Ada sebuah kalimat bijak. Mari kita lihat kalimat bijak ini. Dia mengatakan begini, kita memiliki hidup dengan apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Jadi kita memiliki hidup dengan apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Namun kita membuat dan membangun kehidupan dari apa yang kita beri. Kita dapatkan dari Tuhan, jadinya kita memiliki hidup. Tetapi membangun kehidupan itulah yang penting selanjutnya dalam hidup kita. Namun caranya adalah dengan apa yang kita beri. Tidak ada orang-orang yang tidak bisa memberi sebenarnya. Tidak ada. Semua orang pasti sebenarnya bisa. Ketika dia datang ke rumah Tuhan, pasti ada yang bisa dia beri. Dari rumah dia sudah siapin apa yang bisa dia beri. Saudara-saudara, sekali lagi, berilah dari apa yang ada padamu. Jangan kau beri dari apa yang tidak ada padamu. Jangan kau paksa kalau tidak ada padamu. Namun yang sangat ironis, uang Anda 1 miliar di bank, tapi Anda memberi persembahan 10.000, 20.000, 50.000. Dengan bangganya kita mungkin berkata, wah jumlah saya besar. Enggak. Justru kalau bisa jadi Tuhan lihat Anda itu pelit justru. Bagaimana perbandingan 1 miliar dengan 50.000, 20.000? Sebanding. Jadi bukan karena itu. Namun mungkin Anda bilang, ya itu kerelaan saya. Ya gak apa-apa juga. Itu yang saya suka cita, enggak ada masalah. Jangan anggap, oh itu dosa, enggak. Tapi sekali lagi, seberapa dalamkah Anda tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda, maka sedalam itu pula lah Anda akan mengerti bagaimana Anda memberi. Selalu di situ yang saya lihat dalam hidup saya juga. Seberapa jauhkah saya bisa mengerti, seberapa dalam saya bisa mengerti kasih Allah itu untuk saya, maka sedalam itu pula lah saya akan bisa mengerti bagaimana saya memberi. Jadi saudara-saudara, belajarlah dalam tindakan kita memberi itu, ternyata Tuhan memperhatikan juga. Ada sebuah contoh di dalam 2 Korintus sebelum kita akhiri. 2 Korintus pasal 8
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-5. Sama-sama kita menjadi sebuah contoh. Saya akhiri firman Tuhan hari ini untuk kita semua. 2, 3 ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, juga kepada kami. Saudara-saudara, Paulus memberikan sebuah contoh teladan dari jemaat Makedonia kepada jemaat Korintus, bagaimana mereka belajar untuk memberi. Jemaat Korintus ini jemaat yang hebat soal karunia, jemaat yang penuh dengan pengajaran yang hebat-hebat. Tapi jemaat Korintus ini penuh pula dengan perselisihan, iri hati, kebencian, ada perpecahan. Jemaat Korintus hebat dalam karunia, tapi lemah di dalam hal karakter. Dan Paulus memberikan sebuah contoh bagaimana jemaat yang miskin tapi punya sukacita yang meluap-luap. Jemaat yang tidak ada apa-apanya tetapi memiliki sebuah kerinduan untuk bisa ambil bagian dalam pelayanan memberi kepada pekerjaan Tuhan. Ayat ini berkata bahwa mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. 2 Korintus 8 ayat 2 bilang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Tapi sukacita mereka melimpah, meluap. Walaupun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kemurahan itu artinya memberikan sesuatu, malah lebih daripada kemampuan. Saudara-saudara, ternyata ada hubungan yang sangat dekat, ya, relasi yang begitu kuat antara Anda memberi dengan bagaimana Anda menerima sukacita. Kalau Anda memberi dengan sebuah motivasi, kerelaan, diri yang betul-betul murni, maka biasanya sukacita pun melimpah di dalam hidup Anda. Sekali lagi, sukacita itu yang Anda peroleh tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ketika Anda melatih untuk memberi, maka sebenarnya Anda sedang melatih hidup Anda juga untuk memiliki iman yang lebih. Kan begini, ketika Anda tidak punya, hanya apa yang ada pada Anda yang seperti apa yang ada, sedikit banyaknya, tapi begitu Anda beri, itu sebenarnya Anda sedang melatih iman Anda kepada Kristus, bahwa Tuhan akan pelihara saya, Tuhan akan menuntun saya. Bayangkan, janda tadi dengan 2 peser itu pun tetap tidak akan bisa hidup, karena hanya tinggal 2 peser itu uangnya. Tapi dia pertaruhkan dengan iman percayanya bahwa Tuhan pasti akan pelihara saya, dia beri. Itu respon iman yang luar biasa. Makanya Tuhan bilang, dia lebih banyak memberi daripada si orang kaya ini. Karena janda itu tinggal itulah, habis itu dia mungkin mati. Tapi dia punya kepercayaan
dia punya keyakinan karena dia berada dalam rumah Tuhan, dia berikan itu, dia punya iman bahwa saya pasti dipelihara Tuhan. Saya pasti ada di dalam penjagaan Tuhan yang sempurna. Saudara-saudaraku, belajar, apalagi, dengar baik, ini saya kesaksian hidup saya. Apalagi kalau Tuhan sudah gerakkan di hati saudara, dan Anda jangan dalih lagi, jangan aduh bagaimana nanti bagaimana, enggak. Ditaruh Tuhan di hati saudara. Memang benar-benar Anda rasakan bahwa Anda harus belajar memberikan. Maka jangan ditahan. Karena biasanya itu jalur berkat Tuhan mengalir buat saudara. Satu kali di dalam kehidupan saya pada waktu masih sangat muda dulu, ya, baru saya lulus dari kimia industri kuliah, dan saya sebenarnya tidak punya uang apapun. Tapi satu kali saya terima, karena saya ngajar les kimia fisika, saya mengajar di rumah, ada les yang saya buka, dan kemudian saya memperoleh sejumlah uang. Saya senang sekali dengan sejumlah uang itu, dan saya bersyukur sekali dengan uang yang saya pegang, karena dengan ini saya bisa pelayanan berbagai tempat dengan saya bayar uang. Dulu namanya sudako, angkotnya di Medan namanya sudako, pintu belakang gitu. Karena begitu saya tamat dari kuliah, mama bapak saya langsung menginstruksikan, karena saya tidak mau bekerja di perusahaan, saya memilih hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan. Maka orang tua saya memberikan saya perintah, tidak boleh meminta lagi sama orang tua saya dalam banyak hal, apapun, karena kau sudah menolak. Karena waktu itu saya tamat, beberapa bulan setelah saya tamat, ada seorang paman saya datang dari RAPP, pabrik itu yang ada di Kerinci, mengajak saya supaya ayo kerja, tempatmu sudah ada, kau kerja. Justru saya tolak, dan itu membuat mama saya marah besar. Jauh-jauh paman itu datang karena dia ingin sekali melihat kau bisa bekerja di sana bersama, tapi kau buang percuma begitu. Saya bilang karena saya mau melayani Tuhan, Mak. Maka dia kata, oke lah, tapi kau tidak boleh lagi minta apapun. Itu sebabnya sejak saya dari tamat kuliah, saya tidak pernah meminta pada orang tua. Apakah itu untuk saya pergi pelayanan, apalagi untuk kawin, untuk menikah, nggak ada dari orang tua. Limper di belah 7 pun nggak ada. Semua saya yang urus sendiri. Tidak ada seorang pun yang saya bisa andalkan, hanya Tuhan. Nah, dengan uang sejumlah uang ini, yang saya katakan tadi, saya bisa mikir 1 bulan pasti sudah bisa ongkos saya kemana-mana, saya bisa tersedialah begitu. Karena untuk 1 bulan, bulan depan lagi kan saya terima lagi gaji dari saya mengajar itu, privat itu. Tapi entah kenapa, ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya suka bilang gini, Tuhan, aku punya uang nih, apa yang aku harus lakukan dengan uang ini? Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu saya sering lontarkan kepada Tuhan. Kalau saya pergi, kalau saya mau pelayanan, saya suka tanya. Saya bukannya orang yang selalu berharap suara Tuhan, dengar Tuhan, enggak. Misalnya Tuhan bilang, jangan anakku, jangan kau kesana kesini, enggak kayak gitu suara Tuhan itu. Saya tahu di dalam impresi, di dalam batin saya, dan saya belajar untuk selalu taat. Pada suatu kali saya juga mau pergi pelayanan begitu, tapi dalam impresi saya bilang, tidak usah, saya tidak jadi gitu. Nah, untuk yang kali ini saya tanya lagi Tuhan tuh, dalam hati saya, mungkin Tuhan akan berkata, saya akan dengan berkat itu Tuhan akan suruh saya untuk memegang gitu ya, untuk saya bisa bekerja lebih lagi, giat lagi, karena bisa melayani kemana, kesana kemari. Namun yang menarik, saudara-saudaraku, dalam doa saya bertanya, Tuhan beritahukan saya, saudara-saudara,
Tuhan beritahukan saya agar saya itu memberikan uang itu semuanya kepada seorang yang saya tahu ada di gereja yang membutuhkannya. Waktu itu saya sepertinya menolak. Saya pikir, aduh, untuk apa ya? Kan gini, saya tolak, saya terus berdoa, gimana. Tapi itulah Tuhan. Akhirnya saya ambil keputusan, saya berikan semuanya kepada teman itu. Teman itu tidak ada cerita bahwa dia perlu uang dan semuanya. Dan waktu saya datang, saya bilang, Tuhan suruh saya memberikan ini padamu. Apa itu? Gak tahu. Saya kasih di amplop, saya berikan. Saya bilang, Tuhan suruh saya, biarlah untukmu. Lalu dia menangis. Dia bilang gini, kenapa mesti abang yang nolong saya? Begitu banyaknya di gereja ini yang kaya-kaya aku tahu. Kenapa mesti abang yang disuruh Tuhan membantu? Saya bilang, mana aku tahu. Kau tanyalah Tuhan sendiri, kau berdoa. Dalam dia menangis dan dia terima, dia pegang. Lalu dia buka. Waktu dia buka jumlahnya sama seperti yang dia butuhkan. Berarti benar bahwa itu Tuhan yang suruh. Kalau lebih tadi mungkin Tuhan tidak suruh. Apalagi kalau kurang, makin tidak Tuhan suruh itu, ya kan. Pas seperti itu, Tuhan suruh ternyata memang benar. Dan dia makin menangis lah. Dan saya cuma bilang padanya, gunakanlah itu, karena Tuhan yang suruh. Lalu pertanyaannya, lalu 1 bulan itu ongkos saya gimana? Kan saya mau pelayanan. Gimana ini Tuhan? Gak bisa ini. Dan kira-kira gitu bisa pertanyaan. Tapi menariknya, Tuhan punya 1001 macam cara menolong saya. Mau pelayanan, apa? Datang kawan. Ya enggak, saya kan nggak bisa pelayanan, nggak punya uang. Minta sama orang tua, itu udah haram hukumnya. Tapi kemudian ketika dia datang, dia bawa sepeda motor. Dia tanya saya, kamu pergi ya? Iya, mau pelayanan aku. Apa tadi? Ada tadi mau kudiskusikan sama kamu sebenarnya. Oh iya, ya udah, aku tuh mau pelayanan. Lalu dia bilang apa? Ya udahlah yuk, antar kau katanya. 1 diantar. Tuhan kirimkan orang-orang lain lagi. Pulang lagi, ayolah sama kita ya. Pas aku satu arah pula sama kamu sekali ini. Pulang, selesai pelayanan. Gak berapa hari lagi mau pelayanan lagi. Ada lagi cara Tuhan. 1 di Sudako sama ayo gitu kan. Saya gak bilang bahwa saya gak punya uang. Apa dibilangnya? Udah, aku yang bayar. Syukur dia yang bayar, selesai. Ada cara Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Nah, saya gak bisa masuk akal saya. Sampai akhirnya 1 bulan itu selesai. Saya terima lagi bulan depannya. Lalu saya pegang lagi. Kembali lagi. Doa lagi sama Tuhan lagi. Nah, untuk yang kedua ini, saya tidak merasa kasih sama siapa-siapa. Tuhan, enggak, berarti sama aku lah ini. Haleluya. Saudara-saudaraku, perlu sekali kita melatih diri kita memang untuk belajar memberi itu. Perlu melatih. Jangan selalu kalau ada masalah, kan maaf ya saudara, kita kalau lagi nggak punya uang kita tanya Tuhan kan, Tuhan, apa rencanamu ini? Nggak punya uang tuh, oh Tuhan datanglah merpati, supaya kemana aku bisa minjam Tuhan, ya kan? Kita doa gitu kan? Itu. Tapi begitu ada uang banyak, ada kita tanya Tuhan lagi, Tuhan, bagaimana uangku yang banyak ini Tuhan? Pada siapa aku memberi? Mana ada kita tanya itu. Bohong kalau kita tanya. Coba bilang kiri kanannya, aku mengerti siapa yang dimaksud, bilang aja. Ya kan? Kalau lagi banyak uang mana ada kita tanya itu. Kalau lagi gak ada uang baru kita tanya Tuhan. Oh gitu kita. Bagaimana ini Tuhan? Tuhan, siapa yang bisa menolong? Siapa rumah yang harus kukunjungi Tuhan? Tunjukkan Tuhan tanda-tandanya. Oh gitu. Kalau anjing menggonggong 2 kali berarti ke rumah si Anu Tuhan. Pakai tanda-tanda semua. Banyak orang-orang yang namanya aliran karismatik, rematik ini banyak sekali gayanya. Tanda-tanda terus. Minta tanda-tanda. Lagi susah, coba lagi senang. Mana dia minta tanda? Saudara-saudara, bertobatlah kita. Bilang kiri kanannya, bertobatlah kita. Bilang, ayo bilang kiri kanannya, bertobatlah kita. Iya,
Kalau lagi nggak punya uang, istri ya pasti doanya bagus. Itu bagus sekali doanya. Pasti menyembah itu. Ibaratnya Tuhan dengan dia itu hanya 1 senti jaraknya. Betul kan? Betul kan? Kalau lagi susah kan gitu kan, Tuhan berikanlah Tuhan. Bahasanya infokan dari surgamu. Kirimkan message WA. Tapi kalau lagi senang, kita lupa. Saudara-saudara, belajarlah engkau melatih dirimu untuk memberi yang terbaik. Amin saudara-saudaraku. Tapi saya kurang Pak, nggak ada ceritanya. Jemaat Makedonia itu serba kekurangan, tapi mereka masih bisa memberi. Tapi bagaimana nanti kalau saya memberi? Ya gimana nanti, oh kaya lah begini, oh makin kaya Bapak Pendeta. Kalau itunya pikiranmu gak usah lagi kau kasih. Makin baik dosamu itu. Kalau memberi, berikan dengan motivasi bahwa kau mengasihi Tuhan. Kau mengasihi dia karena apa? Karena dia sudah mati untuk hidupmu. Mati untuk semuanya dosa-dosamu. Saudara-saudara, coba mulai. Bertanyalah. Bertanya sama Tuhan, Tuhan gimana uang saya ini? Satu kali lagi nih kesaksian saya. Saya dilatih di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan 4 bulan kurang lebih di sana, Disciple Training Center. Saya di Tanah Toraja pergi pelayanan juga ke daerah-daerah yang jauh, bukit-bukit, ada Puncak Sesean namanya, ada gunung di Palopo, ada ya Toraja Mamasa, dan itu banyak kami melayani begitu. Dan kami dilatih oleh hamba-hamba Tuhan dari Singapura, ada dari Australia, dan kami belajar waktu itu bagaimana mendengarkan Tuhan berbicara di dalam impresi. Maklum masih muda dengan gaya yang hebat sekali, rasanya sudah mantap. Pulang dari sana seolah-olah sudah sakti begitulah. Ikut berpuasa 3 minggu hampir sebulan begitu, berdoa buat puasa pokoknya untuk Indonesia. Jadi kemudian kami diutus pergi, lalu saya kembali pulang ke Medan dengan kapal laut 4 hari 3 malam dulu masa zaman itu, dari Makassar sampai ke Belawan. Dan singkat cerita, di dalam perjalanan sebelum saya berangkat pun di Toraja sudah berdoa sama, Tuhan apa yang harus kulakukan sampai di Medan. Dengar ini saudara-saudara, dengan gaya saya yang khas, Tuhan bagaimana? Tapi gak kudapatkan apa-apa impresi. Lalu saya berdoa lagi, Tuhan supaya jangan saya salah langkah. Wah gaya itu. Tuhan bicara sederhana sekali dalam hati saya, perasaan saya. Impresinya itu kuat sekali. Apa itu? Waktu saya bilang, Tuhan kemana aku melangkahin? Bagaimana nanti aku sampai di Medan? Tahu Tuhan bilang apa? Bikin beres sama tetanggamu di samping rumahmu. Hah? Bikin beres apa ini? Dalam nama Yesus, semua setan-setan yang mengganggu keluar. Saya pikir itu setan-setan, saudara-saudara. Tuhan beritahu, nah Tuhan kasih tahu lagi. Dibilang lagi, bikin beres sama tetanggamu. Saya mulai bilang, renungkan apa yang aku bikin beres. Baru saya diingatkan Tuhan. Waktu saya SMP, tetangga saya ini Muslim. Saya SMP dulu suka kali mencuri. Yang saya curi rambutan, dia jualan. Dia ambil dari Aceh, dari mana itu, dari Parangsidempuan, misalnya buah-buahan apa. Nah itu di mobil dulu namanya apa? Chevrolet, mobil Chevrolet. Kalau sekarang kayak pickup begitu ya. Itu ditutup pakai terpal, di dalam itu semua buah-buahan. Sampai selalu di rumah itu kira-kira jam 1, jam 2, nanti jam 4:30, jam 5 itu berangkat ke Pajak Sambo. Diantar itu, mereka antar. Di sanalah banyak penggalas yang akan menjual. Tapi saya tahu jahatnya saya. Ada satu prinsip saya memang, ya jangan diikuti ya. Tolong, jangan diikuti. Kalau saya mencuri sedikit dengan mencuri banyak sama dosanya. Jadi kalau sekali mencuri langsung banyak, karena dosanya sama. Jangan ikuti. Jangan bikin, halo, tolong jangan dibuat nanti lagi, kata Pak Bangun, bikin lagi status lagi tuh. Oke ya, jangan. Nah karena punya prinsip gitu, kalau saya mencuri begitu, saya koyak itu apa namanya,
tenda birunya itu ya, karena itu semua saya ambilin tuh. Ya kan, rambutan mana ada 1, 2 sih, 10. Tidak 10 ikat langsung. Belum lagi ada sauhnya, mangganya itu masuk pelan-pelan. Udah, saya bawa ke rumah. Dan tidak pernah ketahuan, kenapa? Karena setiap saya makan rambutan itu pasti saya tanam itu semua sampahnya. Saya akan gali lubang, saya masukkan di sini. Dan kemudian pagi-pagi itu jam 6 saya sudah keluar, jam-jam 6 lewat saya sudah pakai baju. Bapak itu, ibu itu di luar, suami tadi pergi antar itu kurang ajar dulu, dia maki-maki sudah. Saya bilang keluar, ih kenapa nek? Ada apa nek? Dengan gaya baju SMP. Kenapa nek? Ini Pius kurang ajar. Macam mana nek? Kurang ajar itu siapa yang mencuri itu ya? Padahal saya saudara. Dan itu terjadi saya lakukan bukan sekali 2 kali, terlalu sering. Bayangkan saudara-saudara, kita ini seringkali berharap sesuatu yang spektakuler, yang suara Tuhan. Padahal Tuhan bicara sederhana itu penting sekali. Akhirnya apa yang saya tahu? Anda tahu apa yang saya lakukan? Sampai di Medan saya gelisah melihat rumah itu lewat. Saya lewati rumahnya, akhirnya 3 hari saya nggak tahan. Saya langsung datangi dia. Saya langsung bilang, Nek, ada yang mau ku bilang sama nenek. Masuk. Ku dengar kau dari Toraja. Iya, aku udah setua ini aja pun belum pergi, kau udah kemana-mana gini-gini ceritanya. Saya bilang, iya Nek. Kenapa kau datang? Tuhan suruh Nek. Hah? Tuhan suruh macam mana katanya? Iya Tuhan suruh saya. Apa yang Tuhan suruh? Saya ceritakanlah semua gini. Tahu nenek semua. Iya sampai sekarang aku nggak tahu saya mencuri itu, kurang ajar juga itu mencuri. Lalu saya bilang, nenek harus tahu siapa yang mencuri. Siapa? Aku yang mencuri. Dia bilang, hah? Anak kau? Betul. Iya nek, makanya aku disuruh Tuhan mengakui. Gak tidur-tidur aku udah 3 hari. Lalu saya bilang dengan gampangnya, dengan santai begitu kan. Tapi di jantung saya udah berdetak. Kalau nenek marahlah nek. Tapi kalau nenek mau bilang saya suruh bayar, nggak apa-apa, hitunglah nek. Aku bayarlah itu, aku bilang. Apa boleh buatlah. Tapi langsung dibilangnya, nggak usah kau bayar. Aku tanya lu kau, kenapa kau mau ngaku jujur? Gitu. Dia Muslim. Saya beritakan Yesus padanya. Injil masuk, tang. Begitu, oh iya ya. Aneh, beberapa bulan kemudian itu tahun ajaran baru. Anaknya semua dipindahkannya dari Al-Azhar, dipindahkannya ke Metodis. Ditanya orang, kenapa? Aku mau anakku itu seperti itu, si Pius itu yang mengaku jujur, dia sudah curi dulu apa aku katanya. Aku mau seperti itu. Wow, saudara-saudara, waktu itu saya bilang, iya. Kenapa nek? Iya, aku mau seperti kau anakku ini. 3 anakku laki-laki yang seperti kau. Jujurlah. Anda tahu yang menarik? Dia sekarang sudah Kristen. Dia sudah menerima Yesus. Saudara-saudara, hal yang sepele, yang kecil, yang kita tidak tahu. Jadi kalau kau bisa bertanya sama Tuhan, tanyalah pada Tuhan, apa yang mau kau lakukan? Jangan kau selalu berharap yang besar-besar, yang selalu kelihatannya sesuatu yang luar biasa, spektakuler. Tidak. Kalau kau punya uang, tanya, Tuhan, mau kemana uangku ini Tuhan? Uangku di bank ada Tuhan 500 juta. Bagaimana ini Tuhan? Begitu Tuhan bilang kasih sama gereja, dalam nama Yesus, bukan itu maksudku Tuhan. Bukan begitu. Jangan kau lawan karena itu dari dalam. Gak tenang kau tidur nanti. Saya buktikan itu. Sampai hari ini juga seringkali seperti itu. Makanya kadang-kadang ibu bingung lihat saya. Dia lagi melayani di atas ya, bahasa daerah. Saya udah punya uang. Dia selalu bilang, biasa kalau mama kan mana pernah ada uangnya katanya. Iya kan? Ya kan Bu kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan Bu kan? Mana pernah katanya ada uangnya? Ya kan Bu? Ya kan? Selalu dibilangnya nggak ada uang. Ibu selalu begitu, mana ada uangnya katanya. Tapi coba kalau tiba-tiba apa? Kok bisa ada uangnya ya? Dari mana uangnya? Tiba-tiba ada aja yang bisa dibelinya. Ya kan? Kadang-kadang istri saya pun, ibu saya bilang gini, mah, kita beri sesuatu kepada si ini. Nggak ada itu, nggak ada uang katanya. Nggak, saya kok ditaruh Tuhan memberi, nggak ada uang katanya. Tapi saya tahu bahwa itu Tuhan taruh, maka secara tiba-tiba begitu saya dapat berkat, saya langsung beri sama orang itu. Dan itu tidak bisa dibeli sukacita itu. Waktu saya beri itu bersukacita kita. Yes, amin, bersukacita gitu.
Cuman istri yang di rumah nggak kurang suka cita kadang-kadang. Kan itu dia masalahnya kan. Gimana gini katanya. Saya bilang bukan untukku. Itu namanya saya sedang menabur. Kalau saya menabur, pasti Tuhan akan kirim lagi tuaian yang lain. Dan ketika datang tuaian yang lain tak dari mana-mana. Lalu dia bilang, puji Tuhan ya. Saya bilang, kau tahu dari mana ini mah? Dari mana? Dari yang taburan minggu yang lalu, bukan yang sekarang. Dan dia akan disimpannya uangnya 2 hari. Begitu kita minta, tidak ada lagi. Memang begitulah perempuan, ya kan? Ini saya loh Pak, ini istri saya, ibu. Kalau bapak semua ya lebih parah lagi maksudnya, semua yang seperti itu. Tapi cobalah kita berdoa, tenangkan hati. Coba Tuhan taruh kemana. Kadang-kadang kita simpan uang kita. Kita pikir kita bisa selamat dengan uang yang disimpan begini banyak. Padahal sebenarnya Tuhan sedang taruh Anda, memberikan di hati Anda untuk memberi. Dan waktu Anda memberi, Tuhan berkati Anda di masa depan tuaian yang melimpah. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita, haleluya.